Tatapannya menggoyahkan batas yang bertahun-tahun kujaga. Halo, namaku Nadia dan usiaku 36 tahun. Aku tinggal di Ambarawa, sebuah kota kecil di Jawa Tengah, tempat pagi minggu selalu lengang dan udara membawa aroma roti baru dari warung panggang di ujung gang. Sudah 5 tahun aku menikah dengan Dimas, yang sering berjaga di rumah sakit daerah. Ketika ia dinas malam, rumah kami yang berdinding kayu selalu terasa lebih lapang, seperti menahan napas. Pagi itu tak berbeda, setidaknya begitu kukira. Aku mengenakan gaun rumah dari katun tipis, putih bermotif bunga biru, selutut, dengan tali bahu ramping yang mudah melorot jika aku menunduk. Telapak kakiku dingin menyentuh lantai kayu yang masih menyimpan sejuk sisa subuh. Kuku tanganku berkilau merah delima, rambutku kugulung simpel menjadi sanggul yang sengaja kubiarkan agak berantakan. Teko teh sudah kupanaskan. Di atas meja, aku menata roti tawar, irisan keju, dan piring kecil berisi selai serikaya. Semua rapi, semua biasa. Lalu langkah-langkah itu terdengar di lorong, pelan, berat, dan terlalu sadar akan keheningan rumah. Arga, anak tiriku, muncul di ambang pintu. Usianya 21 tahun, tinggi, bertubuh ramping, mengenakan kaos tipis dan celana pendek olahraga, rambutnya sedikit basah, seolah baru membasuh muka. Dimas masih berjaga hingga sore, jadi hanya kami berdua di rumah. "Selamat pagi," katanya, suaranya serak dan hangat. Matanya menelusuri wajahku, berhenti sejenak di tulang selangka, lalu turun ke pita gaunku yang kupasangkan di pinggang. Bukan tatapan anak, ada sesuatu yang terlalu tenang, terlalu waspada. Aku mengangguk dan tersenyum tipis, berusaha menempelkan kebiasaan pada pagi yang tiba-tiba terasa asing. Aku menuang teh ke cangkir, uapnya membawa wangi melati yang biasanya menenangkanku. Namun kali ini, aroma itu justru menegaskan jarak yang mengerut di antara kami. Arga duduk lebih dekat dari biasanya, hanya beberapa jengkal dari siku kiriku, dan kursi kayu memekik seolah mengabarkan perubahan yang tak ingin kami akui. Di kaca jendela, cahaya matahari menyapu lantai, memantul pada gelang tipis di pergelangan tanganku. Aku memperbaiki jatuhnya gaun, terlalu sadar pada setiap gerak kecilku sendiri. Di luar, suara penjual sayur lewat dengan sepeda tuanya, memanggil sayur bayam dan tomat dengan nada yang selalu sama. Di dalam, jam dinding berdetak lambat, 1 detik, 1 desah, sementara pikiranku menghitung ulang batas yang selama ini kujaga tanpa kata. Pagi itu masih pagi, tetapi kurasakan sebuah garis tipis di udara, tak terlihat, tak tersentuh, tapi siap memisahkan yang semestinya tetap aman dari yang tiba-tiba terasa berbahaya. Aku tidak tahu kapan tepatnya garis itu mulai pudar, mungkin ketika Arga menatapku lebih lama dari seharusnya, mungkin ketika aku merasakan debaranku sendiri menjawab tatapannya. Aku menarik napas pelan. Roti masih hangat, teh masih mengepul, dan rumah kami tetap sama. Hanya aku yang tidak lagi yakin, apakah yang menempel di kulitku adalah wangi melati, atau jejak dari sesuatu yang mulai bergerak tanpa suara. Pagi itu, aku ingin semuanya tetap sederhana, secangkir teh melati, roti panggang, piring keramik biru yang kupakai sejak awal pernikahan. Tetapi kesederhanaan sering menyembunyikan retakan kecil. Di Ambarawa, Minggu adalah hari paling tenang, jalan kampung seperti menutup mata, angin mengangkat bau roti dari tungku tetangga, dan suara pedagang sayur melambat di tikungan. Rumah kami pun diam, terlalu diam untuk 2 orang yang sedang belajar pura-pura. Arga duduk di meja makan lebih dekat dari biasanya. Ia mengucapkan selamat pagi dengan nada yang tak bisa kuletakkan di laci manapun. Bukan nada keluarga, bukan pula basa-basi tetangga, ada semacam kehati-hatian, seolah setiap katanya memilih tempat mendarat. Aku menjawab ramah,
Aku selalu belajar menjadi ramah, lalu menata selai srikaya dan keju, memotong roti dengan pisau kecil yang tajamnya mulai tumpul. Ketika aku menunduk, aku merasa tatapannya turun bersama bayanganku di permukaan meja. Keheningan di antara kami memanjang, seperti serbet yang dibiarkan menjuntai terlalu lama. Di halaman, jemuran bergoyang pelan, menyentuh sinar matahari yang baru tumbuh dari atap seng. Di dalam, jam dinding memukul detik tanpa keluhan. Aku sempat berpikir, andai Dimas tidak dinas, meja ini akan terisi percakapan tentang pasiennya, keluhan tentang kopi rumah sakit yang selalu terlalu pahit, dan rencana kecil kami untuk menonton film di malam hari. Kami sudah menikah selama lebih dari 5 tahun, kalimat itu dulu terdengar hangat, kini terasa seperti selimut yang mulai kehilangan wangi lama. Pernikahan kami tidak buruk, hanya tertib. Terlalu tertib untuk menampung debar yang tak diminta. Arga bertanya tentang pasar pagi, tentang rencana menjemur spray, tentang hal-hal kecil yang aman. Namun setiap jeda suaranya seperti mengapit pertanyaan lain yang tak diucapkan. Aku menegakkan punggung, menyesap teh, dan mengingatkan diriku, batas ada untuk dijaga, bukan untuk diuji. Tetaplah pada hal sederhana, belanja, menata, mencuci, ritual yang selalu menyelamatkan wanita seperti aku dari pikiran yang tak perlu. Tetapi pikiran itu membandel. Aku menangkap bayangku sendiri di kaca lemari, wajah biasa, rambut disanggul seadanya, bibir berlapis warna delima yang kupilih tanpa sadar. Aku menatap keluar jendela, melihat pucuk mangga yang bergerak pelan. Di sana, dunia masih patuh pada angin. Di sini, dalam jarak beberapa jengkal, ada sesuatu yang baru saja menyala, kecil, nyaris tak terdengar, namun cukup untuk membuatku menahan napas lebih lama daripada biasanya. Semuanya sebenarnya berawal sederhana. 5 tahun lalu aku menikah dengan Dimas dan ikut pindah ke Ambarawa, kota kecil yang membuat orang belajar mencintai hal-hal pelan. Suara lonceng gereja di kejauhan, adzan dari musala gang sebelah, dan hujan sore yang turun seperti bisik-bisik. Dimas bekerja sebagai dokter umum di rumah sakit kabupaten, sering dinas malam, kadang 2 malam berturut-turut. Rumah kami berdinding papan, beratap seng tua, dengan teras kecil berubin motif kotak-kotak. Di situ aku menjemur kain batik dan sarung sambil menunggu wangi roti dari tungku tetangga merayap melewati pagar. Arga masuk kembali ke rumah ini tak lama setelah ulang tahunnya yang ke-21. Ia baru selesai magang singkat di Semarang, dan Dimas memintanya tinggal sementara sampai urusan kampus beres. Di mataku, ia masih anak yang dulu suka mengeluh soal sambal yang terlalu pedas. Namun suaranya kini lebih berat, bahunya lebih lebar, dan caranya memandang dunia tak lagi meloncat-loncat. Pada mulanya, kebersamaan kami berarti hal-hal kecil. Ia membantu memindah pot cabai di halaman, mengganti bohlam yang putus di dapur, atau mengangkat galon air ke dispenser. Kami bercakap seadanya, tentang harga cabai, tentang kereta yang terlambat di stasiun Tuntang, tentang ban sepeda motornya yang sering kempes. Lalu datang hari-hari yang lebih sunyi. Dimas tenggelam dalam jadwal jaga, dan rumah memanjang seperti lorong yang menuntun kami pada jeda-jeda canggung. Aku tetap setia pada ritme yang menyelamatkan. Bangun sebelum matahari, menyeduh teh melati, menyapu serbuk roti di meja, menatap piring keramik biru. Aku mengenakan gaun rumah dari katun tipis, kadang menambah kardigan ringan bila angin dari lembah lebih tajam, gelang kaki perak di pergelangan kiriku berbunyi lirih tiap kali aku melangkah. Sentuhan kecil pada penampilan yang dulu kupakai hanya untuk diriku sendiri tiba-tiba terasa terlalu terdengar di rumah yang hening. Perubahan itu tidak meledak, ia merayap. Dari cara Arga menahan pintu saat aku lewat, dari tanya pendek yang mengendap lebih lama daripada jawabku, dari tatap yang seolah memeriksa apakah aku baik-baik saja. Aku bukan perempuan yang mudah salah paham. Aku terbiasa membaca ruang,
memunguti tanda-tanda halus agar hidup tetap tertib. Namun tanda-tanda ini tidak mau diatur. Setiap sore, ketika matahari menempelkan cahaya madu pada dinding ruang tamu, aku merasakan garis yang kupagari selama ini bergerak sedepak ke dalam. Itu bukan godaan yang kutunggu, bukan pula permainan yang kuminta. Itu hanyalah rangkaian hari yang, tanpa kami sadari, menyusun panggung bagi pagi ini, pagi yang memintaku menamai batas, sebelum batas itu hilang sama sekali. Arga menguap kecil, mengusap mata, lalu duduk, lagi-lagi terlalu dekat. Tidak percaya, kalian sudah menikah lebih dari 5 tahun, katanya santai, tetapi ujung suaranya menahan sesuatu. Kak Nadia tidak terlihat seperti perempuan yang sudah selesai pada dirinya. Kata-kata itu menggantung seperti pita yang tak sempat diikat. Aku tersenyum tipis, berpindah membahas harga cabai di pasar pagi, namun detak jantungku tak kembali ke irama semula. Di piring, remah roti menempel pada selai srikaya, di gelas, uap melati masih naik perlahan. Arga, yang oleh banyak orang kampung sering disangka anak tiriku, sebenarnya hanya anak asuh keluarga kami, dititipkan Dimas sejak ia pulang dari magang di Semarang. Aku mengulang kalimat itu di kepalaku, seperti doa untuk menegakkan garis. Sesudah sarapan, aku beranjak ke halaman. Matahari Ambarawa memantul di ubin teras, angin menari di antara jemuran yang menunggu dijepit. Aku mengganti gaun dengan sarafan katun warna biru pucat, rambut tetap kusanggul longgar, gelang kaki perak menyentuh kulitku tiap kali aku berjinjit. Aku bantu, Kak, ujar Arga, membawa keranjang jepitan. Ia berdiri setengah langkah di belakang saat aku menarik sprek ke tali jemur. Ketika aku berjinjit, ujung sarafan menyentuh lutut, ujung jarinya menyentuh pinggangku, singkat, secuil hangat yang terasa berlebihan di siang yang terang. Maaf, ucapnya, cepat, tetapi matanya tak lari. Ia menatap lurus, jujur, seolah meminta agar aku menamai apapun ini sebelum ia menamai lebih dulu. Aku memindahkan jemuran, menahan sarafku dengan pekerjaan yang terukur, 1 jepitan, 1 tarikan kain, 1 hembus napas. Sudah, biar aku, kataku, dan ia mundur setengah langkah, tidak jauh, tidak dekat, jarak yang paling berbahaya karena seolah aman. Di luar pagar, penjual es puter lewat mendorong gerobak, lonceng kecilnya berbunyi seperti peringatan yang tak jelas maksudnya. Sore nanti aku ke pasar Tuntang, kataku, butuh bawang dan tomat. Ia mengangguk. Aku antar. Jalanannya licin habis hujan semalam. Kami pulang ketika langit berubah warna teh, coklat muda yang ditipiskan cahaya. Di teras, aku menaruh bawang, tomat, dan daun seledri di atas baki rotan. Arga membantu tanpa diminta, menata kantong belanja seakan mengenal letak setiap toples di dapurku. Terima kasih, kataku. Ia hanya mengangguk, lalu menyesuaikan posisi kursinya, lagi-lagi terlalu dekat, lagi-lagi seolah-olah kedekatan itu hal paling wajar di dunia. Aku menggantung kardigan tipis di sandaran kursi, kainnya menyentuh kulit bahu, mengingatkanku betapa rapuhnya sore itu. Telepon dari Dimas masuk saat aku menata bumbu. Suaranya lelah, jaga malam kemungkinan diperpanjang. Hati-hati, ya, ucapku, mencoba memadatkan kerinduan menjadi 2 kata sederhana. Setelah telepon berakhir, dapur kembali memantulkan sunyi. Arga mengambil piring, mengulurkan sendok, geraknya tenang dan hafal. Ia berdiri di hadapanku, dan untuk sesaat, kami seperti 2 orang yang menunggu isyarat yang tak juga datang. Aku melangkah ke jendela, merapikan tirai. Di kaca, pantulan kami berdiri dalam bingkai yang sama. Aku dengan gaun krem selutut, rambut disanggul kendur, gelang kaki perak yang berkilau samar, ia dengan kaos abu, jeans gelap, rambut yang setengah kering. Rapi.
Berbahaya. Kami makan di meja kecil, memecah keheningan dengan obrolan aman, harga cabai, macet di pasar Tuntang, cuaca yang akhir-akhir ini tak menentu. Namun suaraku sendiri terdengar asing di telingaku, terlalu pelan, terlalu berhati-hati. Seusai makan, aku mencuci piring dengan sarung tangan karet tipis. Busanya wangi citrus, air hangat memaksa pundakku rileks. Arga berdiri di sisi, mengeringkan piring satu persatu. Biar aku saja, kataku. Ia tersenyum kecil. Aku ingin bantu. Ia mengulurkan handuk kain, ujung jarinya menyentuh buku jariku, bukan sengaja, tetapi cukup lama untuk mengubah ritme nafasku. Kami berpindah ke ruang tamu. Televisi menayangkan sinetron lama, suaranya kugeser rendah, hanya sebagai alasan agar kami tidak sepenuhnya tenggelam dalam diam. Aku duduk di ujung sofa, ia memilih duduk di samping, menyisakan sekepal ruang yang seketika terasa sesak. Aku membuka majalah lawas, gambar gaun pesta, iklan parfum, artikel pendek, apapun yang bisa menahan mataku agar tak kembali padanya. Tapi ketika satu helai rambut lolos dari sanggul dan jatuh ke pipi, ia menoleh cepat. Boleh? Tanyanya pelan. Aku menelan ludah, tak bergerak. Ia merapikan rambutku, menyelipkannya ke belakang telinga dengan hati-hati, kuku jarinya bersih, sentuhannya bukan milik anak, bukan milik tamu, melainkan milik seseorang yang menghafal peta wajahku. Aku berdiri tiba-tiba, memutus garis itu. Arga, kataku, suaraku lebih serak dari niatku, kita harus hati-hati. Ia mengangguk pelan, tetapi matanya menahanku di tempat. Aku tahu, jawabnya, tapi jangan berpura-pura tidak ada apa-apa. Di luar, angin menggesek daun mangga, di dalam, aku merapikan tali gaun, menata napas, dan menolak getar yang menuntut nama. Sore menebal menjadi senja. Batas masih ada, tipis, berkilau, dan justru karena tipis, ia semakin mudah terasa di ujung kulit. Malam turun pelan, seperti kain tipis yang menutupi bingkai rumah kami. Aku duduk di dapur dengan lampu kuning lembut, jari-jariku memegang cangkir teh yang sudah kehilangan hangatnya. Suasana hari ini menempel di kulitku, tatapan Arga yang terlalu jujur, jarak di sofa yang terlalu pendek, rambutku yang ia selipkan ke belakang telinga seakan ia menghafal setiap inci wajahku. Aku terkejut pada diriku sendiri, bukan hanya pada keberanian Arga, melainkan pada detak yang menjawab tanpa diminta. Aku istri Dimas. Aku penjaga ritme rumah ini. Mengapa garis yang selama ini kutegakkan terasa rapuh seperti benang yang baru sekali lilit? Aku berdiri, menatap piring yang sebenarnya sudah rapi, sekadar menenangkan tangan. Di jendela, bayanganku terlihat lengkap, gaun krem selutut, bahu yang tersisa setengah di bawah tali halus, gelang kaki perak yang memantulkan cahaya lampu. Detail yang dulu kupakai untuk diri sendiri, kini serasa menjadi bahasa yang bisa disalah mengerti. Mungkin penyelesaiannya sederhana, mengganti jam rutinitas, menutup pintu kamar setiap saat, berhenti meminta bantuannya untuk hal-hal kecil, mengembalikan rumah ini ke peta yang aman. Mungkin aku harus bicara pada Dimas, tentang lelahnya, tentang jarak yang diam-diam tumbuh, tanpa menyebut nama siapapun. Atau mungkin aku harus meminta Arga kembali ke kos di Semarang, secepatnya, sebelum kata-kata kami terlambat menamai apapun yang sedang terjadi. Aku menghela napas panjang. Aku tidak ingin melukai siapapun. Arga bukan orang asing di hidup kami. Ia anak yang tumbuh di bawah atap yang sama, yang belajar menakar bumbu di dapurku, yang dulu suka mengeluh pedas. Namun hari ini, cara ia menyebut namaku membuatku mengerti. Yang ia lihat bukan sekadar ibu rumah tangga yang rapi. Disitulah ketakutanku bersarang, ketika seseorang menyentuh inti dirimu tanpa menanyakan jalan masuknya. Aku membuka laci,
mengambil sarung tangan karet tipis dan melipatnya rapi, lalu menaruhnya kembali seperti menempelkan segel pada keputusan yang belum rampung. Besok aku akan menyusun kata-kata tegas, jernih, tanpa celah. Pada Arga, aku akan meminta jarak yang nyata, bukan basa-basi, melainkan aturan yang bisa disentuh. Pada Dimas, aku akan minta waktu, bukan janji panjang, melainkan kehadiran yang cukup untuk membuat rumah ini kembali bernapas normal. Malam ini aku menutup tirai dan melepas gelang kaki, seolah mengembalikan tubuhku pada diriku sendiri. Namun saat lampu kupadamkan, aku tahu sesuatu sudah berubah, kesunyian tak lagi kosong. Ia menatap balik dari ambang pintu, menunggu apakah esok aku benar-benar berani menutupnya rapat. Pagi berikutnya kurencanakan untuk kata-kata yang tegas, jarak yang nyata, aturan yang bisa disentuh. Aku memilih blus min pucat dengan kerah kecil, rok grafit selutut yang jatuh rapi mengikuti pinggul, sandal bertali tipis yang merangkul mata kaki di mana gelang peraku berkilau samar. Rambutku kubiarkan tergerai, lalu kutata setengah mengikat, agar wajahku terasa jujur. Dapur beraroma teh melati, jendela membuka cahaya yang bening. Aku siap menjadi perempuan yang memilih batasnya sendiri. Ketukan itu datang tidak terlalu keras, tetapi cukup untuk menggeser napasku. Seorang kurir berdiri di pagar, menyerahkan amplop coklat tanpa nama pengirim. Ringan, tetapi seperti menyimpan beban. Aku menutup pintu, memutuskan untuk membukanya di meja makan, tempat yang biasanya aman bagi sarapan dan kabar ringan. Ujung jariku, kukunya berwarna merah delima, mengoyak tepinya. Foto-foto berjatuhan, menggelincir di meja seperti ikan-ikan kecil yang baru diangkat dari sungai. Aku melihat diriku sendiri. Di teras, di bawah jemuran, sarafan biru pucat tersingkap angin. Di pasar, tali tas Anya menggesek pundak telanjangku. Di ruang tamu, sehelai rambut lepas di pipi dan tangan Arga yang menyelipkannya ke belakang telinga. Tidak ada satupun yang telanjang. Semuanya sopan, tetapi intim, terlalu intim jika dilihat dari lensa orang asing. Sudut-sudut bidikan membuatku menggigil. Dari sela pagar, dari balik tirai, dari ketinggian jendela kecil dekat langit-langit. Seseorang telah sabar, memperhatikan ritme rumahku seperti menghafal doa. Ada selembar kertas tipis di antara foto-foto itu. Tulisannya miring, seperti ditahan agar tidak bergetar. Berhenti berpura-pura. Temui aku di jembatan kecil Tuntang setelah maghrib. Atau foto-foto ini sampai ke Dimas. Kata-kata itu seperti tangan dingin yang menutup tenggorokanku. Aku menutup mata sesaat, yang kurasakan pertama justru bukan takut, melainkan malu yang tajam, kemudian marah yang menyalakan kulitku dari dalam. Siapa yang melihatku selekat itu? Kapan? Bagaimana ada gambar di ruang tamu, padahal tirai selalu setengah tertutup? Ketukan lain, lebih akrab, menyalak di pintu dapur. Kak, suara Arga, pelan. Refleks, aku menyapu foto-foto itu ke dalam amplop, menyelipkannya di balik nampan rotan. Arga masuk, kaos putihnya bersih, jeans gelap, rambut masih basah sisa mandi. Matanya langsung membaca pucat di wajahku. Kak Nadia, kita harus bicara, katanya. Ponselnya menyala sekejap di telapak tangan, kilatan layar menampilkan notifikasi tanpa sempat kubaca. Aku menelan ludah, menimbang apakah harus mengangkat nampan atau pura-pura menata gula. Kamu juga dapat pesan? Tanyaku, suaraku serak. Arga mengerutkan kening, seolah belum sepenuhnya mengerti, lalu menarik napas dalam. Ada hal penting, katanya pelan. Dimas menelepon subuh tadi dan kalimatnya menggantung di udara seperti jemuran yang belum dijepit. Di luar, angin dari lembah menyentuh tirai, dan foto-foto di bawah nampan terasa berdenyut, seakan bernyawa. Arga berdiri di ambang pintu,
membawa bau sabun dan udara pagi. Dimas telepon waktu subuh, katanya pelan, meminta aku cek sesuatu di rumah. Ia menatapku sejenak, lalu menurunkan suara. Katanya, kalau sempat, buka jam dinding ruang tamu dan ambil kartu kecil di dalamnya. Disimpan dulu. Nanti dia jelaskan. Kata-kata itu membelah dadaku seperti pisau tipis. Jam dinding? Kartu kecil? Di antara napasku dan debar yang tak kunjung reda, aku merasakan amplop coklat di bawah nampan seakan bernapas sendiri. Kami melangkah ke ruang tamu. Jam dinding bulat bergambar bunga-bunga kecil tergantung tenang, seperti selalu. Arga berdiri di kursi, sementara aku menahan punggungnya dengan satu tangan agar kursi tak bergeser. Hawa tubuhnya hangat, ujung lengannya menyentuh jemariku, bukan sengaja, namun cukup untuk mengirim arus halus ke pergelangan tanganku. Hati-hati, bisikku. Ia mengangguk, melepaskan jam, lalu menurunkannya ke pangkuanku. Aku duduk, rok grafitku membentuk gelombang kecil di lutut, gelang kaki perak menyentuh kulit, dingin, sadar diri. Arga membuka tutup belakang jam dengan obeng kecil dari laci. Di sana, terselip rapi, sebuah lensa mungil, seukuran biji wijen, dan ruang kosong tempat kartu memori semestinya berada. Kartunya hilang, ucap Arga, pelan, nyaris tanpa napas. Aku menutup mata sepersekian detik, foto-foto di amplop menari di balik kelopak, jemuran, ruang tamu, sehelai rambutku yang ia selipkan. Dimas memasang mata di rumah kami, atas nama apa? Keamanan? Kepercayaan yang menua? Dan seseorang, entah siapa, sudah lebih dulu mengambil memori itu, mencetak bidikannya, lalu menagihku di jembatan kecil Tuntang selepas maghrib. Aku merasakan malu, marah, juga ngeri yang menjalar seperti rumah retak pelan dari dalam dinding. Aku tidak tahu soal ini, kata Arga cepat, seolah membaca tuding yang belum sempat kulontarkan. Dia hanya bilang, alat kecil untuk berjaga setelah kasus maling tahun lalu. Aku pikir, kamera halaman. Bukan, ia tidak menuntaskan kalimatnya. Aku juga tidak. Di antara kami, jam dinding terbuka seperti rahasia yang terlalu telanjang untuk siang hari. Aku berdiri, merapikan rambut yang setengah terurai. Ada orang memotret dari dalam juga, kataku akhirnya, suara serak halus. Pagi ini ada amplop. Arga menoleh kilat, matanya gelap, tajam. Ancaman. Aku mengangguk. Maghrib. Jembatan Tuntang. Kalau tidak, ke Dimas. Ia mengatupkan rahang, lalu menunduk sejenak, 1 detik yang terasa panjang. Kita tidak boleh datang sendirian, ujarnya. Dan rumah ini, mungkin masih ada mata lain. Kata-katanya menelusuri kulitku seperti angin yang mencari celah. Aku memandang sekeliling ruang tamu, tirai krem, sofa tua, majalah yang kemarin kupakai sebagai perisai, tiba-tiba semuanya terasa terlalu terbuka. Matikan listrik di ruang tamu, kataku pelan, kita pindah ke dapur. Tutup tirai rapat. Bicara di dekat air mengalir. Arga mengangguk, mengikuti gerakanku tanpa banyak tanya. Saat ia melewati bahuku, kain kaosnya menyapu lenganku, sentuhan sependek bayangan, namun mengungkapkan jarak yang kian rapuh. Di dapur, aku menyalakan keran. Suara air menutupi sela-sela diam kami. Kalau Dimas yang memasang, berarti ia tahu, ucapku, setengah pada diriku sendiri. Kalau Dimas tahu, kenapa minta kartu disimpan diam-diam? Dan kalau bukan Dimas yang ambil memori, siapa yang mengancam di jembatan? Arga menatapku, tatapan yang kali ini bukan api, melainkan kompas.
Kita cari jawabannya sore ini, katanya datar. Tapi apapun yang terjadi, jangan biarkan mereka mendikte ceritamu. Aku meraih amplop di bawah nampan, menatanya di dalam tas anyam, bersama dompet kecil dan lipstik delima yang tiba-tiba terasa seperti baju zirah. Bayangan kami bergetar di kaca jendela, dua sosok dalam rumah yang baru saja mengaku mempunyai mata lain. Di luar, matahari mulai condong. Maghrib akan datang seperti garis yang tak bisa ditunda. Dan aku, dengan gaun min pucat dan gelang perak di pergelangan kaki, harus melangkah menemuinya, bukan sebagai perempuan yang ketakutan, melainkan sebagai perempuan yang siap mengajukan pertanyaan paling berbahaya. Siapa yang selama ini menonton kami dari balik jam dinding? Langit tuntang menggelap seperti tinta yang dituang ke air, dan jembatan kecil itu berdiri melengkung bagai alis tebal yang menyimpan rahasia. Aku datang lebih dulu, mengenakan gaun hitam sederhana yang jatuh mengikuti pinggul, selendang tipis menutup bahu, sandal bertali memeluk mata kaki tempat gelang peraku berkilau lirih. Angin dari arah rawa membawa bau lumpur dan bunga air, rambutku yang kuikat separuh bergetar seperti antena yang menunggu sinyal. Di tas anyam, amplop coklat menekan bibir lipstik merah delima, senjata selembut yang kupunya malam ini. Azan maghrib dari surau kampung terdengar pecah-pecah, seperti dikirim dari perut air. Lampu jalan menyala telat, cahaya kuningnya memantulkan bayangan tubuhku di pagar jembatan, membuatku tampak lebih tinggi, lebih kurus, lebih sendirian. Rawa pening di bawah berdesah, memantulkan sisa jingga yang koyak. Setiap motor yang melintas kupikir, dia, setiap helm hitam kupikir, mata. Aku berdiri tegak, menempelkan jemari pada besi dingin jembatan, merasakan getar kendaraan menyusup ke tulang, seakan kota kecil ini berdenyut tepat di dalam dadaku. Arga datang beberapa menit kemudian, tanpa suara selain desir sol sepatunya. Ia berhenti 2 langkah dariku, jarak yang rapi, seperti janji yang kami tulis ulang. Kaus gelapnya menyatu dengan kelam, wajahnya hanya separuh, sisanya disembunyikan lampu yang malas. Jangan terlalu dekat, bisikku. Kau pun, ia menjawab, suaranya datar, seperti garis pada peta. Kami berdiri sejajar, tetapi tak berpandangan, 2 siluet yang pura-pura tak saling mengenal agar dunia ikut percaya. Bayangan ketiga muncul di ujung jembatan. Bukan tinggi, bukan pendek, tubuhnya dibalut jaket parasut yang memantulkan cahaya menjadi sisik-sisik kecil. Ia berjalan perlahan, tumit sepatunya memukul aspal seperti metronom yang mengatur detik terakhir sebelum musik meledak. Hembusan angin mengangkat selendangku, sentuhan nakal yang membuat kulit leherku menggigil, dan aku menangkap detail yang tak semestinya terlihat. Cincin logam di jari kirinya, bekas gores di sisi helm, dan bau rokok yang bercampur kolon murah. Bukan aroma Dimas, bukan pula sabun bersih milik Arga. Asing. Makin dekat, makin jelas, makin seperti bayangan yang sejak lama hidup di sudut rumah tanpa nama. Amplop, katanya, suaranya pipih seperti kertas. Dan jangan coba-coba menawar. Aku mengencangkan genggaman tas. Di belakang kami, rawa mendesah lebih keras, atau mungkin itu nafasku sendiri. Lampu truk dari kejauhan menubruk gelap, membuat kami bertiga meledak menjadi urai bayangan yang saling menelan. Saat itu aku merasa cerita ini membesar melebihi tubuhku. Jembatan menjadi panggung, kami menjadi pemain yang tali pengikatnya dipegang tangan yang tak terlihat. Dan tiba-tiba, di pinggir pandangku, sesuatu berkilat dari balik pagar, seperti lensa kecil yang menunggu kalimat penutup untuk menekan tombol rekam. Ia berdiri di hadapanku, helmnya memantulkan lampu kuning yang malas. Amplop, suaranya tajam, tipis seperti sisi kertas yang bisa melukai. Tanganku meremas tas anyam di perut, selendang tipis mengusap tulang pundak, dan gaun hitamku, jatuh rapi di pinggul,
mengeluarkan desis halus setiap kali angin dari rawa pening menggoyang pagar jembatan. Arga berdiri 2 langkah di sampingku, bahunya miring sedikit ke depan, seolah memayungi udara yang jatuh di antara kami. Ia tidak menoleh, tetapi aku tahu matanya menghitung jarak, cahaya, kemungkinan. Tidak ada tawar-menawar, lelaki itu menegaskan. Bau rokok cengkeh menempel pada jaket parasutnya, bercampur kolon murah yang terlalu berani. Lampu truk di kejauhan menumbuk gelap, membuat bayangannya terbelah 2, seperti janji yang dibuat orang lain atas namaku. Aku mengangguk kecil, menarik amplop dari tas, lalu menahannya di antara 2 jari, dekat, namun belum cukup untuk diambil. Kuku merah delimaku berkilat seperti penanda terakhir sebelum garis ditarik. Lihat, bisik Arga tanpa menggerakkan bibir, bukan satu mata. Aku menyipit. Di sela pagar, di ujung jembatan, ada kilat kecil yang tadi kupikir hanya bias lampu. Sekarang, jelas, lensa lain mengintip, seukuran biji wijen, dingin, sabar. Bukan hanya lelaki ini yang menonton. Ada penonton kedua, mungkin penulis sebenarnya dari ancaman yang diselipkan ke pagiku. Teleponku bergetar, sekali, lalu 2 kali, seperti ikan yang melawan jaring. Notifikasi tanpa nama, 1 rekaman pendek. Jemariku gemetar saat menekan putar. Suara Dimas, serak dan terburu. Jangan serahkan apapun. Aku di jalan. Jika kau bisa, jatuhkan sesuatu ke air. Mereka ingin, rekaman terputus oleh klakson yang memecah gelap, menggema di lengkungan jembatan seperti peluit akhir pertandingan. Lelaki itu meraih amplop. Aku mundur setengah langkah, cukup untuk membuat selendangku melorot sedikit dari bahu, menyisakan kulit yang menggigil diterpa angin rawa. Ia mendesis pelan, bukan karena tubuhku, melainkan karena jeda yang kupasang seperti pasak pada tenda yang hampir terbang. Arga bergerak sepersekian detik lebih dekat, matanya memotret segala sudut sekaligus mengirim tanda pada tubuhku, bertahan, jangan runtuh. Suara mesin mendekat, bukan motor, bukan truk, lebih berat, lebih dikenal. Dalam kegelapan yang dicincang lampu jalan, sebuah mobil berhenti di ujung jembatan. Pintu pengemudi terbuka. Cahaya lampu depan menyapu kami, menyayat bersih seperti pisau baru. Lelaki berjaket parasut itu refleks mengangkat tangan menutupi wajah, helmnya condong ke belakang, visor terangkat, dan dalam sekejap yang memanjang menjadi selamanya, aku melihat garis rahangnya, lekuk bibirnya, mata yang sejak lama aku tahu ritmenya. Nafasku berhenti di tenggorokan. Amplop masih di antara jariku, lensa kecil di pagar masih berkilat, dan suara langkah dari arah mobil memotong malam menjadi 2. Aku menoleh setipis mungkin, cukup untuk menangkap siluet yang turun dari kursi pengemudi, cukup untuk mengerti bahwa yang datang membawa jawaban bisa juga membawa bencana. Lampu depan tetap menyala, membutakan, dan di tengah cahaya itu, seseorang menyebut namaku sekali, dengan nada yang akan mengubah arti rumah selamanya.